Halo Sobat Percis, kembali lagi pada vlog di hari kedua ketika kita sedang berada di Cirebon. Nah, pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk berkeliling di pasar rakyat yang berada di lapangan Stadion Bima. Nah, di sini kita bisa melihat banyak sekali yang berdagang dan juga beraktivitas lain seperti bersenam, kemudian juga ada yang bermain alat musik. Nah, kemudian ada juga nih kita akan sarapan. Selamat pagi, alhamdulillah pagi ini kita sarapan bersama Ibu Wantu dan keluarga. Ini apa teh? Dan ini kerak tahu ya? makanan. Mengintip tahu. Iya, ada. Mengintip tahu. Mengintip tahu, alias intip tahu. Tahu intip. Yang dibakar. Enak sekali nih. Enak loh. Ternyata intip dari kerak telur bisa jadi kerak tahu. kerak telur, kerak tahu guys. Maafin. Bisa jadi makanan yang enak ini. Enak banget. Mantap. Nah, cobain ke Cirebon ya. Main Cirebon. Main Cirebon aja. Hi, good morning everybody. Now we are in Cirebon, and then we'll eat about tofu crust. Do you know the tofu crust? It's made from crust of tofu, and then you must grill first for eating. A minute, I want to taste it. Yummy. So, please taste it. And then, if you go to Cirebon, don't forget about it. Okay? Okay, thank you. Bonjour, on a Cirebon maintenant. On voit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tofu, yeah, tofu crust, yeah. Okay, a minute. You will test it. Super. Allez, et si vous allez à Cirebon, mangez tofu crust. Oui, merci beaucoup. Kita sarapan dengan nasi lengkong dari Cirebon pagi ini. Udah selesai makannya. Halo ibu bapak, madam Susan Abi. Parlez français? Oui, madame. C'est bien. Merci. Café. Oke, Sobat Percis, setelah kita tadi berkunjung ke lapangan Stadion Bima, kita dilanjutkan untuk berkunjung ke Batik Trusmi bersama dengan teman-teman dari Perpustakaan Waca. Sebagai informasi, Batik Trusmi ini merupakan salah satu retail untuk batik yang terlengkap dan terbesar yang ada di Cirebon. Jadi buat teman-teman yang nanti akan berkunjung ke sini, ke Cirebon, jangan lupa ya untuk Batik Trusmi juga. Selain ada berbagai jenis batik, di sini juga ada tempat kulinernya loh, yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Plus, di sini juga kita bisa belajar membatik, seperti kita yang akan membatik sebentar lagi. Halo, aduh. Ya, kita mau ngapain, Mem? Kita mau belajar batik, guys. Diajarin gitu ya? Ya, nanti akhirnya bisa dibawa pulang. Asik, siap. Merci. Ya.
4 orang. Ayo pada pada. Ya, boleh nanti langsung aja ke situ. Ya, Mas. Kita mau duduk di mana? Ya, madam juga sini. Madam. Sini aja, Madam. Situ. Ini jelas. Oke, iya. Itu madam langsung jelasin pakai bahasa Prancis ya. Iya, boleh. Ini masih di belakang, masih ada 4 orang lagi ya? Ada budaya yang ada di kota Cirebon. Nah, hari ini nanti teman-teman akan buat batik tulis. Tapi sebelum mulai saya akan kasih tahu ada 5 alat dan bahan yang akan kita pakai dalam membuat batik tulis. Yang pertama di situ ada kompor yang sudah dinyalakan. Kemudian yang kedua ada wajan kecil tempat untuk menampung cairannya. Dan yang ketiga cairannya mungkin ada yang sudah tahu namanya apa? Malam, betul. Jadi cairannya namanya malam atau lilin ya biasa disebutnya. Kemudian yang keempat kalau yang kita pakai mungkin ada yang tahu namanya apa? Cantik, betul. Sebelumnya dia sudah pernah belajar membatik? Sudah pernah, ada yang belum juga. Oke, kita coba hari ini ya. Ini namanya cantik. Cantik ini terdiri dari 3 bagian. Ada gagang cantik, pipa cantik, dan bak cantik yang ada di atas. Nanti cantik ini akan kita pakai untuk mengambil cairan lilin atau malam. Nah, nanti cara pakainya itu seperti pakai gayung. Jadi ambil air pakai gayung, tinggal diambil. Nanti bawahnya tempelkan dulu ke tungku biar tidak menetes. Nanti cara pakainya ditukik ke bawah. Karena yang kita gunakan saat ini alat bantunya spanral. Jadi untuk pembuatan batiknya nanti akan turun ke bawah. Kalau pengrajin pakainya tuh gawangan. Jadi kalau gawangan miring, pakainya begini. Kalau kita pakai spanral, pakainya ke bawah. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu untuk alat dan bahannya? Tidak ada? Sudah jelas ya? Nah, kita lanjut ke bagaimana cara membuat betul. Mana peralatannya? Ini Bu. Mau dibeli di mana? Oh, peralatannya ada Bu, kebetulan kalau di sini sih belum ada, tapi di dekat sini di Desa Terusmi ada samping batik IBR. Nah, di situ kebetulan ada yang jualan 1 paket. Jadi ada peralatan batiknya itu sudah termasuk malam, cantiknya juga sudah ada. Yang tidak ada hanya kain batiknya saja kalau di sana. Jadi untuk kain batiknya di sana belum tersedia, hanya alat dan bahan-bahannya saja. Buat dari apa? Bahannya bahan kain apa? Kainnya dari kain katun yang biasa dipakai, kain katun prisma. Jadi kain katun nomor 2. Nanti untuk kain katunnya ini ketika diwarna itu kalau sudah dilapisi dengan lilin, yang ada lilinnya tidak akan terkena warna. Jadi fungsi dari lilinnya ini menutup bagian yang tidak ingin diwarnai. Jadi kan selama ini banyak yang mengira ya bahwa lilin itu warnanya, ternyata lilin itu untuk menutup bagian yang tidak ingin terkena warna ketika berseluruhan gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita langsung ke bagaimana cara membuat batiknya ya. Nanti masing-masing akan dibagikan cantik. Nah, yang pertama, ketika sudah mendapat cantik, boleh cantiknya dicelupkan dulu ke dalam wajan. Hal ini supaya pipa cantiknya ini tidak mampet. Karena cantiknya ini bisa dipakai berkali-kali, Ibu. Jadi kalau misalkan kita mau pakai lagi, cantiknya harus dipanaskan dulu supaya pipa cantiknya ini lancar. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kalau sudah dicelup, kita ambil cairannya sedikit, diangkat, lihat tetesan yang ada di pipanya ini keluar dengan sempurna atau belum. Kalau belum, berarti harus direbus kembali. Kalau sudah lancar, boleh coba coret-coret di kotak yang tumpuknya itu. Boleh dicoret-coret dulu. Nanti pegangnya seperti pegang pensil atau pulpen ya. Jadi relax saja, tidak usah terlalu kaku seperti ini atau seperti ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini, posisinya seperti ini akan netes dari bawah. Jadi nanti ditukik ke bawah lagi. Gagang cantiknya ini usahakan berada lebih tinggi daripada bak cantik. Jadi jangan sejajar ya. Gagangnya lebih tinggi dari bak cantik. Nah, kalau sudah lancar pipanya, baru tugasnya hanya menebalkan garis yang ada di kain batik. Nah, motifnya salah satunya seperti ini, motif bunga.
kalau bunganya ini sudah selesai ditebalkan, nanti ibu-ibu dan bapak-bapak bisa dikreasikan lagi. Misalnya bagian dalamnya ini mau dikasih titik-titik atau garis-garis boleh, atau mau dikasih karakter lain, misal bunganya ditambahkan matahari di atasnya boleh. Jadi untuk dasar batiknya seperti ini, nanti adik-adik dan ibu-ibu juga bapak-bapak tinggal menambahkan variasi di samping-sampingnya. Kalau sudah, supaya tidak tertukar, nanti boleh kasih nama dan tanggal hari ini untuk kenang-kenangan. Oke, nanti dibawa pulang hasil batiknya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita mulai? Jadi yang kita warna itu garisnya aja ya Mbak? Iya, garisnya aja Bu. Jadi tinggal ikuti garisnya sampai selesai. Namanya soloan ya prosesnya. Kita ikuti garisnya sampai selesai. Kalau sudah, yang kedua isen-isen, diisi bagian dalamnya. Yang di sini ya. Jadi bisa diisi pakai garis lurus atau pakai titik-titik kecil, boleh, bebas ya. Jadi batiknya itu bisa dikreasikan seindah mungkin. Sudah siap? Mulai? Siap ya? Oke. Nanti ada Mbak Tika juga ya yang membantu di sini. Nanti kalau ada pertanyaan boleh minta tolong Mbak Tika dan Mbak Putri. Oke, Mbak Putri kasih sama Twins. Twins. Oh, lagi sini. Sini Pak, lihat ke sini. Oh, waduh, penuh Pak. Sini, lihat yang sudah jadi sini. Hehe. Wah. Sini lihat di sini yang sudah jadi. Ya, oke lah. Kudan dia 15/1/2023. Right. Thank you. Alhamdulillah setelah tadi sempat berlatih atau kita belajar untuk membatik, sekarang dilanjutkan dengan kita nih akan mengunjungi museum yang ada di Batik Trusmi. Wah, memang Batik Trusmi ini lengkap. Selain menyediakan batik, kemudian juga memfasilitasi untuk kita belajar batik maupun dengan fasilitas kulinernya. Kita juga di sini bisa melihat museum yang di dalamnya banyak sekali batik-batik yang ada di zaman dulu sampai sekarang. Dan tidak lupa juga dengan ada keterlibatan teknologi. Kunjungan ke museum ini adalah rangkaian terakhir dari kunjungan kami ke Cirebon. Kami ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada SMA N1 Astana Japura Kabupaten Cirebon dan juga Perpustakaan Waca yang telah memfasilitasi kami dan mensupport kami ketika berada di Cirebon. Alhamdulillah, semoga kegiatan kita bisa terus saling bersinergi dan semoga juga dari kami bisa terus memberikan manfaat kepada semua siswa dan juga para peserta dari kelas bahasa Prancis, khususnya dari Perpustakaan Waca. Sampai berjumpa lagi.